Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita kuliah e-learning melalui video mata kuliah Auditing 1. Pertemuan pertama materinya adalah auditing. Saya salah satu dosen rumpun audit bernama Samsuri. Pada kondisi pandemi COVID-19 saya memakai masker, mohon maaf karena ini prosedur kesehatan yang kita harus lakukan. Definisi akuntansi, American Institute of Certificate Public Accounting memberikan definisi seni mencatat, menggolongkan, menghisap dengan cara tertentu dengan ukuran, moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Charles dan Walter memberikan definisi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Sedangkan Rudianto memberikan definisi bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi, kondisi, dan badan usaha. Nah, sekarang kita memberikan definisi tentang auditing. Sukrisna Agus memberikan definisi adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak-pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan serta bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Mulyadi memberikan definisi suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Cukup panjang pendapat Mulyadi. Kemudian Aren dan kawan-kawan memberikan definisi hampir sama dengan Mulyadi, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi dan independen. Siklusnya Anda tahu bahwa menyusun laporan keuangan yang pertama adalah data dasar seperti faktur, kuitansi, dan sebagainya. Dari data dasar atau bukti atau dokumen ini kita jurnal, dari jurnal kita posting ke buku besar dan dibantu dengan buku pembantu. Kemudian menjadi laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia ini ada 4, yaitu standar akuntansi umum untuk perusahaan-perusahaan menengah ke atas, kemudian standar akuntansi etap, entitas tanpa akuntabilitas publik, kemudian standar akuntansi syariah, dan yang keempat, standar akuntansi pemerintahan yang dipergunakan untuk pemerintah pusat, kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Perbedaan antara akuntansi dan auditing, yang pertama proses, bahwa akuntansi adalah melakukan membuat atau konstruksi data dasar sampai ke laporan keuangan, sedangkan auditing itu menganalisis terbalik dari laporan keuangan sampai ke data dasar. Outputnya akuntansi adalah laporan keuangan, sedangkan auditing adalah opini atau pendapat. Standar yang dipergunakan akuntansi adalah standar akuntansi keuangan yang 4 tadi, sedangkan auditing itu adalah standar profesional akuntan publik (SPAP). Waktunya akuntansi 1 Januari sampai 31 Desember, jadi 1 tahun, sedangkan auditing itu 1 sampai 3 bulan, tergantung besar kecilnya entitas. Profesinya akuntansi itu disebut akuntan atau akunting, sedangkan auditing itu adalah auditor. Pembuatnya akuntansi dari dalam atau intern, sedangkan auditing adalah dari luar atau ekstern. Bisa juga auditing dilakukan oleh intern ya, untuk internal auditor. Kebersamaannya kedua-duanya untuk kebutuhan manajemen, objeknya laporan keuangan, dan dilaporkan kepada pimpinan, serta sebagai persyaratan untuk pengisian SPT. Syarat data untuk melakukan auditing, tentu saja data menjadi bagian penting sehingga kita dapat melakukan pemeriksaan atau audit. Yang pertama diverifikasi oleh 2 orang yang berbeda. Datanya harus valid, artinya harus otentik, benar, baik, dan betul-betul berdasarkan. Kemudian tepat artinya sesuai dengan aturan akuntansi, dan update atau tepat waktu.
Jadi kejadian-kejadian yang betul-betul tepat waktu. Tujuannya adalah tujuan umum untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha, serta haruskah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan spesifiknya untuk pengujian terhadap pos-pos yang terhadap laporan keuangan. Manfaatnya akses ke pasar modal, investor, kemudian efisiensi dan efektif, pengendalian tren, dan kinerja. Pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait adalah yang pertama adalah manajemen, dewan komisaris dan dewan audit, audit intern, dan para pemegang saham. Jenis auditornya ada auditor pemerintah seperti BPK, BPKP, kemudian audit intern, audit independen, dan audit independen. Demikian kuliah pertama tentang auditing. Saya ucapkan terima kasih. Diskusi, pertanyaan, dan sebagainya silahkan di forum diskusi e-learning Universitas Pamulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.